keterbatasannya, anak-anak ini mungkin tidak tahu jika Roger Danuarta dan Shandy Aulia adalah artis-artis muda yang sedang populer di kalangan remaja. Andaikan Roger dan Shandy sedang berhadapan dengan anak-anak normal, bisa dipastikan Roger dan Shandy akan disambut dengan histeris. Namun berbeda dengan anak-anak ini. Secara naluriah mereka merasa bahagia bila di hari Natal bisa berkumpul, apalagi disapa oleh orang dari luar panti. Kedatangan Roger dan Shandy kemarin di sekolah dan pusat rehabilitasi anak di media. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang terwakili atau fitnah dan mencabut kata-kata kalau memang ada di dalam rekaman tersebut. Tapi BP2N ada belum merusak Kepada Pak Rudi bukan sama saya, BP2N Pak. kepada BP2N. Ada Dia merekam ketika pembicaraan pertama itu, soalnya itu yang menjadi landasan. Bukan yang terpotong, itu setelah, gimana saya menjelaskan, itu setelah acara. Kita ngomong sebagai sahabat, yang kebetulan panitia FFI. Dalam pembicaraan via telepon itu, Edi dan Leo Sutanto bertingkah layaknya sahabat. Mengenai uang 30 juta rupiah, Edi mengakui hanya sebatas wacana. Di samping dewan juri yang ikut tercoreng nama baiknya, prestasi peraih aktris terbaik FFI 2005 Marcella Zalianty pun ikut ternoda. Swap itu segala macam. Sebenarnya bocor dari 2 minggu yang lalu apa segala macam enggak. Cinemark nggak pernah membocorkan itu kepada saya, itu udah dijamin ya. Sekarang gini, Pak Leo-nya sendiri itu yang ownernya Cinemark dan produser Cinemark, itu dia tuh nggak nyangka kalau Brownies dan aku tuh bakalan menang gitu. Sebel banget ya kok bisa sampai ada orang yang bicara seperti itu gitu. Itu kan benar-benar melecehkan kredibilitas juri-juri kita yang kita semua tahu bahwa juri-juri kita orang yang kompeten kok di bidang film. Maksudnya masa sih kayak Om Sofan Sofyan, Om Eros Jarot, maksudnya Mbak Angelina Sondak, segala macam semua itu masa mau disuap? Saya rasa nggak mungkin banget gitu. Soal isu penyuapan yang digelindingkan Shankar yang termuat dalam pemberitaan media, pihak BPPN akan melakukan investigasi. Sebagai ketua BP2N, saya harus melakukan investigasi di dalam. Kalau memang ada panitia yang terlibat, tentu ada aturannya juga kita lakukan untuk melakukan langkah-langkah penindakan. Tapi kalau tidak itu merupakan fitnah, tentu yang memfitnah itu juga harus bertanggung jawab. Kalau saudara Shankar mengatakan piala citra bisa diperjualbelikan, itu terutama yang kena dewan juri. Ini itu kan logikanya begitu. Iya kan? Dia mengakui, dia mengatakan begitu. Buat apa saya lihat bukti lagi? Saya nggak perlu lagi. Dia mengakui, dia tidak mengatakan spesifik piala citra, tapi dia mengatakan piala. Apa betul ucapan Shankar? Apa memang itu kalau diistilahkan tuh beritanya dipelintir gitu ya? Kita juga nggak tahu itu. Pemirsa, sepertinya Tamara Blazinski semakin jarang terlihat di ruang sidang perceraiannya dengan Rafli. Nah, secara kebetulan pada saat yang bersamaan Tamara akan menerima sebuah penghargaan dari sebuah majalah yang memberinya predikat sebagai artis yang paling berpengetahuan dan paling cantik. Dan sementara itu pemirsa, Shandy Aulia dan juga Roger Danuarta akan menyambut Natal dengan cara mereka sendiri, yaitu berkunjung ke sebuah panti asuhan. Wah, ide yang sangat bagus pemirsa. Sambil pacaran, sambil menebar kasih, sambil menebar amal. Kalau begitu mari kita saksikan liputannya. Karena segala keterbatasannya, anak-anak ini mungkin tidak tahu jika Roger Danuarta dan Shandy Aulia adalah artis-artis muda yang sedang populer di kalangan remaja. Andaikan Roger dan Shandy sedang berhadapan dengan anak-anak normal, bisa dipastikan Roger dan Shandy akan disambut dengan histeris. Namun berbeda dengan anak-anak ini. Secara naluriah mereka merasa bahagia bila di hari Natal bisa berkumpul, apalagi disapa oleh orang dari luar panti. Kedatangan Roger dan Shandy kemarin di sekolah dan pusat rehabilitasi anak cacat Yayasan Bakti Luhur adalah untuk merayakan Natal bersama anak-anak panti. Ini pertama kali saya ngerayain Natal di tempat Yayasan SLB. Terima kasih. Dan ini bener-bener yang pertama kali saya ngerayain bareng kamu juga ya? Iya. Bareng Roger juga kesini dan saling berbagi kasih. Bagi rezeki, bagi semuanya lah. Nggak ada budget khusus. Aduh. Budget itu kayaknya nggak Kita ada gitu. pokoknya yang pasti itu kesadaran aja lah. Kita nggak usah ngomongin materi atau budget, kesadaran aja. Pertama kalinya Roger dan Shandy merayakan hari Natal dengan kegiatan semacam ini. Otomatis pertama kali pula keduanya menyelami lika-liku hidup anak-anak tersebut.
Tak sedikit anak-anak yang menghampiri Shandy dan Roger untuk berbagi cerita. Dalam keakraban ini, dua sejoli tersebut makin menemukan makna Natal. Aku bersyukur banget karena dari sini aku juga bisa belajar banyak. Yang namanya mereka juga diajarin untuk saling melindungi, saling mengasihi, saling mengajar. Ya bisa dibilang itu salah satu spirit of Christmas kali ya. Kegiatan ini tak lain adalah inisiatif dari Shandy. Sebagai bungsu dari 4 bersaudara, Shandy Aulia sudah dibiasakan untuk mandiri mengambil keputusan. Ibunya, El Sedopong, menanamkan kebebasan pada anak-anaknya, terutama dalam memilih agama. Hal itu terbukti dengan kebinekaan dalam keluarga Shandy. Kakak-kakak Shandy memilih agama Islam mengikuti keyakinan sang ayah, Gemas Yusuf. Sedangkan Shandy menganut agama Nasrani. Meski berbeda, mereka saling bertoleransi saat perayaan Natal nanti. Tante mengajarkan alangkah baiknya kamu satu fondasi dengan bapak seiman dengan karena kakak kamu. Tapi Tante lihat ternyata dia ingin ke gereja dan dia berani mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya mau ke gereja. Ibu saya itu orangnya kuat, tough. Dia seseorang yang mandiri, yang ngurusin anaknya dari muda sendiri dan selalu mengajarkan kesederhanaan, selalu ngebuat anaknya selalu merasa ada. Terus apa ya, pokoknya mama bener-bener yang ibu yang baik. Rabu 21 Desember, sidang gugatan cerai Tamara atas Rafli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tamara urung hadir dalam persidangan itu. Kemanakah dia? Ibu dari Rasya ini enggan muncul di persidangan, namun kemarin malam Tamara dengan berseri mengajak Rasya hadir di sebuah acara yang digelar oleh salah satu majalah. Di acara itu Tamara tampil beda dengan dandanan yang serba casual. Rambutnya yang biasanya tergerai lurus malam itu terlihat dikepang. Sedikit menebak-nebak, mungkin Tamara urung hadir di persidangan lantaran mempersiapkan penampilannya. Adapun malam itu bertepatan dengan Hari Ibu. Ia dinobatkan sebagai selebriti paling berpengetahuan dan cantik berdasarkan polling pembaca dari sebuah majalah ibu kota. Ya, bersyukur, berterima kasih. Saya dapat penghargaan seperti ini gitu, dan berdasarkan survei, jadi terima kasih. Karena Hari Ibu tuh luar biasa bagi saya, karena ya ibu yang membesarkan saya. Kasihan, kenapa kamu sayang? Kayaknya udah dulu ya anak saya, kasihan. Tamara tampak terus mengembangkan senyum, padahal tahun ini energi dan pikirannya habis-habisan terkuras demi mengurus perceraiannya dengan Rafli. Meski didera bertubi persoalan, Tamara tetap tegar. Bahkan hebatnya ia sanggup mempertahankan karir aktingnya hingga penghujung tahun. Kehadiran Tamara sangat menyedot perhatian para wartawan. Mereka terlampau asik mengorek keterangan dari Tamara yang seakan tampil bukan seperti biasanya. Apakah boleh dibilang inikah gaya Tamara sebenarnya? Belum puas para wartawan bertanya, mendadak Rasya merajuk ingin pulang. Kasihan, kenapa kamu sayang? Kayaknya udah dulu ya anak saya, kasihan. Aduh enggak, anak saya udah keinjek-injek. Cantik di luar akan semakin sempurna jika dalamnya tidak kalah cantik. Pemirsa, semalam digelar resepsi pernikahan di antara Once dan Ima di Hotel Mulia Senayan. Nah, pastinya karena pengantin prianya adalah seorang musisi, banyak tamu undangan yang berasal dari kalangan musisi pula. Berhubung pengantin prianya adalah vokalis Dewa, maka Dewa harus ikhlas menjadi band kawinan. Berhubung Once adalah seorang penyanyi, maka Once pun harus ikhlas untuk menyumbangkan suaranya untuk menghibur para tamu undangan. Ya, namanya juga pernikahan, pemirsa. Semua harus dijalani dengan ikhlas. Kalau begitu, mari kita saksikan liputannya. Resepsi pernikahan Once dan Ima yang berlangsung semalam di Hotel Mulia Senayan dihadiri oleh begitu banyak tamu dari kalangan musisi Indonesia. Selain seluruh personil Dewa, tampak hadir Agnes Monica, Inul Daratista, Arman Maulana, duo ratu yang sedang naik daun, sampai mantan personil Dewa seperti Ari Lasso dan Erwin. Kedatangan Erwin cukup menarik perhatian wartawan mengingat hubungannya dengan Dhani dikenal sangat dingin. Once sendiri tak perlu repot membayar para penyanyi untuk menghibur para tamu.
Ari Lasso secara spontan menyanyikan salah satu lagu Dewa dari album terbaru, diiringi personil Dewa minus Tio Nugros. Tio terpaksa harus merelakan tempatnya diduduki oleh anak sulung Dani, Ahmad El Ghazali. Para tamu tentu terpana melihat aksi Al di depan perangkat drumnya. Puncaknya sang pengantin Once dan Imam menghibur tamu.